Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Kaum muslimin, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, hari Jumat ini yang sering sekali kita ulangi sebagai hari yang penuh keagungan. Di antara satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tadi pagi sudah kita ketika salat sudah kita amalkan, membaca surah Sajadah ataupun surah apapun yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Karena memang manusia itu diciptakan di hari Jumat. Baca Quran surat Al-Insan, baca Quran surat As-Sajadah, dan surah-surah lainnya yang berkaitan dengan proses penciptaan. Menarik bagi saya ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Proses penciptaan manusia pertama kali, kata Allah, min tin, dari tanah liat. Merujuk ke hadis Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, rupanya di sana lebih detail lagi disebutkan prosesnya. Ketika Allah ingin menciptakan Adam, disebutkan oleh baginda Rasul, Allah mengutus malaikat untuk mencari 60 jenis dari saripati tanah. Dicari berbagai macam tanah dan unsur tanah yang ada di muka bumi. 60 jenis itu. Turab disebutkan dalam hadis itu dengan penamaan turab, tanah. 60 jenis. Rasul mengatakan minhal aswadu wa minhal abyadu wa minhal asmaru. Ada tanah yang hitam, kata baginda Rasul. Ada tanah yang putih. Ada tanah yang kemerahan. Ada tanah yang coklat. Itu nantinya yang menjadikan asal muasal warna kulit kita itu berbagai macam warna dan rupa. Ada tanah as'ab, kata baginda Rasul. Ada tanah keras, yang itu nantinya akan menyebabkan ada karakter kita itu karakter yang keras. Wa minhal ashal, ada tanah yang lembek, yang lembut, yang akhirnya nanti menjadikan ada karakter juga manusia yang lembut. Ada yang keras seperti kerasnya Umar, gampang marah tapi gampang reda. Cukup anda sebutkan ittaqillah ya Umar, berhenti beliau. Ada yang lembek seperti lembeknya Abu Bakar, tidak gampang marah. Tapi kalau anda melihat ketika hampir setengah kaum muslimin itu murtad setelah peninggalan baginda Rasul, yang lembek ini jadi keras dan tidak berhenti kerasnya itu. Itu asal muasalnya. Disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, turab itu khalatal ma'a, Allah campur dengan air. Ini yang dibahasakan dalam ayat yang kita dengar tadi itu sebagai tin, tanah liat.
tanah yang sudah bercampur air. Tanah yang sudah bercampur air ini Allah tinggalkan dalam durasi waktu yang lama sehingga menjadi dalam hadis disebutkan hama'an masnuna, tanah liat yang hitam. Dan itu asal muasal Adam. Adam itu artinya dari kata al-udum. Al-udum itu kulit sapi yang kita bakar dan kita tinggalkan dalam waktu yang lama hitam. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, kalau kita warna kulit kita agak kehitaman, itu sebenarnya original itu. Itu masih dengan keasliannya. Hama'an masnun Allah tinggalkan dalam hadis Imam Nasa'i. Waktunya lama sekali. Sehingga ini yang disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan min salsal. Salsal itu tanah liat yang kita tinggalkan dalam waktu yang lama sudah mengeras. Kal fakhar, disebutkan dalam Al-Quran seperti batu yang terbakar. Di sini kita berhenti sejenak mengambil hadis lain penjelasan dari baginda Rasul. Sudah dirupakan, sudah dibentukkan Adam alaihissalam. Bentuk dengan rupanya yang belum dimiliki cuma ruhnya. Di sini dalam hadis lain dijelaskan, Iblis laknatullah alaihi melihat proses penciptaan Adam ini yang sudah ditinggalkan dalam bentuk dan rupa Adam belum memiliki ruh. Masuk iblis dari rongga mulut, keluar dari rongga duburnya. Masuk, keluar di sini. Masuk dari dubur, keluar dari rongga telinga. Masuk dari mulut, keluar dari hidungnya. Iblis gembira luar biasa. Dia mengatakan ini makhluk paling sempurna, dan makhluk paling sempurna ini yang paling banyak rongga dibandingkan makhluk lainnya. Kenapa gembira, Pak? Rongga itu menggambarkan kebutuhan. Anda punya rongga perut, lambung Anda butuh makan minum. Kita punya segala rongga di tubuh kita, itu semuanya punya kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan itu nantinya akan jadi jalan syaitan untuk memperdayakan anak Adam. Maka gembira dia. Dan akhirnya nanti berani dia menantang perintah Tuhan daripada sujud kepada Adam alaihissalam. Ini hama'an masnuna. Kalau kita lihat, Rasul mengatakan khuliqa Adamu ala arba'ati adwar. Adam diciptakan itu 4 fase. 3 fase kita itu masih fase tanah, fase material. Baru yang keempat nanti dalam durasi yang lama itu baru dalam hadis Imam Nasa'i disebutkan fanafakha fihi ruh, Allah tiupkan kepadanya ruh. Tanah ini berubah menjadi an-nafsu, jiwa. Baru kita makhluk berjiwa, Pak. Sama-sama kita memiliki ruh, kita jiwa. Nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran mendeskripsikan jiwa ini. Bagaimana penjelasan Al-Quran tentang nafsu itu. Akan tiba suatu saat, harus kita yakini itu. Wal mautu haq, kematian itu pasti, kata baginda Rasul. Masuk baginda Rasul ke rumahnya Abu Salamah, sahabat baginda Rasul, sahibul hijratain, yang pernah hijrah 2 kali, termasuk sabiqun al-awwalun. Abu Salamah sudah wafat. Rasul melihat matanya Abu Salamah itu menengadah ke atas. Tiba-tiba baginda Rasul mengatakan ghussa basarahu, tutupi matanya. Kenapa matanya ke atas, kata baginda Rasul? Fa innar ruha tadba'ahul basar. Ketika ruh kita keluar nantinya naik ke atas,
Ada yang sampai di atas dalam hadis Imam Bukhari ditolak, tidak diterima. Ada yang disambut luar biasa di atas. Ketika ruh itu naik ke atas, pandangan mengikuti ruh. Artinya jiwa kita sudah selesai. Saat ini kita masih berjiwa, masih memiliki an-nafsu. Kita lihat jamaah kaum muslimin, nafsu itu seperti apa? Nafsu itu digambarkan oleh Allah, wa innan nafsa, sesungguhnya bahwasanya an-nafsu itu, jiwa itu, kata Allah, ammaratun bisu. Ammarah, amarah itu bukan marah. Amarah itu sighah mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan dalam ukapan suka memerintah, selalu memerintahkan keburukan. Ini yang jadinya ketika kita berangkat jadi subuh terasa berat. Ini yang jadinya kenapa ketika kita terbangun tadi malam terasa berat untuk berwudu dan untuk qiyamul lail lagi. Ammaratun bisu. Jiwa kita itu selalu memerintahkan keburukan. Keburukan paling disukai oleh jiwa. Kita menyadari itu. Berat kebaikan, Pak. Mau bersedekah berat. Mau qiyamul lail berat. Padahal syahadatul mukmin, kata Imam Ahmad, Anda tidak mendirikan qiyamul lail, hukum asalnya persaksian Anda di pengadilan itu harus tertolak. Enggak boleh diterima. Orang kalau tidak mendirikan qiyamul lail, dan itu da'bus salihin, tradisi orang saleh, dia tidak layak untuk dibuktikan kejujurannya. Itu nafsu amarah bisu. Coba kita selalu punya keinginan melakukan keburukan. Bayang-bayang keburukan itu selalu terlintas di kepala kita. Alhamdulillah, turun ayat di akhir surah Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian sembunyikan di hati kalian, apa yang kalian nampakkan, semuanya Allah hisab. Turun ayat ini, gemetar para sahabat. Ya Rasulullah, yang nampak bisa kami kontrol, tapi yang kami sembunyikan di hati, bagaimana kami kontrol itu? Rasul marah. Rasul mengatakan, kenapa ketika turun ayat kalian tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Kalian seperti umat sebelum kalian. Tiba-tiba mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranak, ya Allah ampuni kami. Turun ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebankan kecuali dengan apa yang kita mampu. Kalau hadisun nafsu, keinginan jiwa kita itu Allah hisab, duduk di majlis seperti ini, betapa banyak keinginan keburukan sudah muncul di hati kita. Ghufranak ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Rabb. An-nafsu ammaratun bisu, itu konsepnya. Kalau Anda tahu seperti itu, cara mengelola nafsu itu cuma satu: berburuk sangka dengan nafsu. Berburuk sangka. Jangan percaya jiwa Anda, karena yang ia inginkan cuma keburukan. Wa auhayna ila ummi Musa. Coba lihat, Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, kami perintahkan kepada ibu Musa. Apa perintah kepada ibu Musa? An ardi'i, susui anakmu. Musa kecil itu, Fir'aun sedang membunuh semua anak laki-laki. Musa kecil itu diperintahkan oleh ibunya untuk disusui. Fa in khifti, kalau jiwamu itu takut nanti dapat oleh Musa macam-macam. Seharusnya kalau kita takut kita lari dari Fir'aun, tapi ini justru Allah memerintahkan, kalau engkau takut fa'alqihi fil yambi, lemparkan anak ini ke dalam air, supaya dia menjalani takdirnya menuju Fir'aun. Jiwa yang takut
bukan disuruh lari oleh Allah. Kita buruk sangka, lawan, lemparkan ke dalam air. Fa'awjasa fi nafsihi khifata Musa, masuk Musa ke istana Fir'aun itu. Semua para penyihir itu sudah siap dengan tongkat-tongkat mereka. Tiba-tiba Musa alaihi salam masuk kekhawatiran di hatinya. Ini bagaimana kalau kalah, kalau ini, kalau itu. Apa kata Allah? Alqi. Kalau kamu takut, lempar tongkatmu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu jadi ular yang bergerak cepat. Kalau takut, lawan. Nafsu itu seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, idza ihtamala laka amrani, kalau kamu punya dua pilihan, pilihan satu itu pilihan ringan, sedangkan yang satu itu pilihan berat, kata beliau, jangan pilih yang ringan, karena yang ringan itu yang diinginkan oleh nafsu dan jiwa kita. Tapi pilihlah yang berat. Bangun tadi malam karena hajah tertentu, tiba-tiba pilihan ringan itu mengatakan tidur aja lagi. Yang berat itu mengatakan coba wudhu, berzikir, sebutkan nama Allah, wudhu, salat 2 rakaat. Karena ketika kita tidur, dalam hadis Imam Bukhari, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqat, seorang anak Adam tidur, itu syaitan mengikat di ubun-ubun belakang kepalanya itu 3 ikatan. Kalau dia bangun dzakarallah, lepas 1 ikatan. Kalau dia bangun dzakarallah kemudian wudhu, lepas 2 ikatan. Kalau kemudian dia wudhu dan salat 2 rakaat, lepas 3 ikatan. Nanti ketika bangun pagi, Rasul mengatakan asbaha nasyitan. Dia lahir sebagai sosok yang optimis, sosok yang berenergi, nasyitan, rajin, giat, gigih, thayyibun nafs, dan punya jiwa yang tenang, punya jiwa yang adem, yang nyaman. Kalau tidak, itu tidak kita lakukan, kata baginda Rasul, asbaha kaslanan, dia pagi harinya menjadi sosok pemalas, khabisun nafs, yang suka marah-marah, yang tidak punya jiwa ketenangan. Jiwa itu cara menghadapinya satu, berburuk sangka saja. Berburuk sangka. Kalau dia inginkan sesuatu, kita harus tahu keinginan dia itu keinginan yang ringan, dan itu bukan keinginan Tuhan. Karena keinginan Tuhan itu berat. Berat. Yang lucunya, kalau kita masih merasa berat, itu dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita tadi berangkat pergi salat subuh, dan kita merasa subuh ini berat, Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, salat itu berat kecuali untuk orang khusyuk. Artinya kalau kita masih merasa khusyuk jamaah kaum muslimin, kita masih merasa salat kita berjamaah itu berat, artinya kita belum khusyuk. Illa 'alal khasyi'in, kecuali orang khusyuk yang merasa ringan salat itu. Berburuk sangka, selalu berburuk sangka. Apapun keinginan jiwa kita berburuk sangka. Akhirnya dengan sendirinya nanti jiwa ini akan menjadi jiwa al-lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang lawwamah. Lawwamah itu yang suka mencela. Ketika ibadah tidak dilakukan, jiwa itu mencela. Kita merasa tidak nyaman. Sering kita kadangkala kita meninggalkan satu salat tanpa tersadari, kita meninggalkan. 1 hari penuh kita merasa ketidaknyamanan. Itu lawwamah. Kalau jiwa kita masih seperti itu masih ada tanda-tanda keimanan di hati kita. Yang paling buruk itu jiwa kalau lawwamatun malumah, mencela kita ketika kita tidak sempat melakukan keburukan. Ini sebaliknya. Ada jiwa orang mukmin, dia mencela ketika ketaatan tidak sempat dilakukan. Ada jiwa yang paling buruk, tidak sempat mencuri, 1 hari penuh jiwanya itu berontak, kijut hanjadeh, kijut hanjadeh. Itu lawwamatun malumah.
Itu di atas amarah lagi itu. Itu bukan jiwa mukmin. Mukmin itu ketika dia lupa ketaatan, jiwanya memberontak, lawamah, mencela dia. Makanya dalam sunnah baginda Rasul, ini satu ilmu lain jamaah kaum muslimin. Kalau kita melupakan satu amalan sunnah yang sering kita lakukan, kita boleh melakukan kapanpun kita ingat. Tadi malam kita punya kebiasaan qiyamul lail. Rupanya tadi malam kondisi kehujanan kita tidak qiyamul lail. Ganti nanti pagi dengan salat duha yang kita genapkan. Kalau kebiasaan 9 rakaat ganti 10. Kebiasaan 11 rakaat ganti 12 di duha. Kita punya kebiasaan salat duha 4 rakaat. Rupanya karena kesibukan tertentu kita tidak sempat melakukan. Ganti qiyamul lail dalam kondisi kita ganjilkan. Kalau punya kebiasaan duha 6 rakaat ganti 7. Punya duha 8 rakaat ganti 9 nanti malam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan an-nafsul lawamah. Pernah Aisyah bertanya, salat apa ini baginda Rasul? Rasul mengatakan, ini salat qabliyah zuhur. Tadi saya lupa melakukannya karena ada tamu yang datang ke rumah. Diganti oleh baginda Rasul supaya tenang jiwa kita. Kalau kondisi mukmin, jiwanya sudah bisa dikontrol tiap hari, itu yang dia lakukan. Dia yang mengatur jiwanya, bukan jiwa yang mengaturnya. Suatu saat jiwanya akan berubah menjadi an-nafsu al-mutmainnah, tenang. Dia minta kebaikan. Jiwa yang tenang, dia minta kebaikan, Pak. Duduk dalam kondisi seperti ini, jiwanya tenang, Masya Allah. Salat subuh dalam kondisi seperti yang kita lakukan tadi, jiwanya tenang, Masya Allah. Berat kalau dia tidak melakukan, ringan baginya ketika dia melakukan. Itu nafsunya sudah mutmainnah. Ketenangan. Konsep keberkahan seperti itu. Sedikit anta berikan untuk Allah, Allah akan memberkahi di sisa. Anda punya uang, sedikit Anda sisihkan untuk Allah tiap hari, Allah berkahi di sisa harta Anda. Anda punya waktu, sedikit saja seperti ini, Anda berikan untuk Allah, Allah berkahi di sisanya. Anda punya anak, jadikan dari anak Anda itu ada anak Anda yang Anda titipkan untuk Allah, Allah berkahi di sisa anak yang lain. Ali mengatakan kepada Fatimah dalam hadis yang sahih, wahai Fatimah, kamu kecapean tiap hari mengurus rumah tangga, mempersiapkan roti untuk keluarga, mengadon roti, bahkan tangannya Fatimah radhiyallahu taala anha itu penuh dengan kepala. Kakreh jarau kalau bahasa Aceh itu. Penuh dengan kepala, mengadon roti. Itu tanur dulu itu, cara mengadonnya itu luar biasa, butuh tenaga. Fatimah melakukan itu. Ali mengatakan, ya Fatimah, kenapa engkau tidak mendatangi ayahanda kita baginda Rasul? Beliau punya banyak budak, punya banyak tawanan. Minta dari beliau beberapa pembantu, beberapa asisten yang membantumu untuk rumah tanggamu. Datang Fatimah ke rumah baginda Rasul, berjumpa dengan Aisyah. Rupanya baginda Rasul bukan di rumah. Ketika baginda Rasul pulang, Aisyah mengabarkan, tadi putrimu Fatimah itu datang. Apa kebutuhannya? Dia tidak cerita apapun. Rasul langsung malam hari itu masuk ke rumah Fatimah. Rupanya mendapati Fatimah dengan Ali dalam kondisi siap-siap tidur. Ali mau bangun dengan kedatangan baginda Rasul. Rasul mengatakan, ala rislika ya Ali, enggak masalah, tidur saja. Rasul menghampiri mereka di tempat tidur mereka, kemudian mengatakan, apa yang engkau inginkan? Wahai baginda Rasul, kondisi kami seperti ini, kami butuh beberapa orang yang membantu kami di rumah. Rasul mengatakan,